Oke, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan sumber buku paket yang ada di tangan kalian masing-masing. Silakan dibuka halaman 18 bab 1 untuk materi induksi matematika, materi penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, kita lihat dulu, kita harus pertegaskan bahwa keterbagian yang dimaksud di sini yaitu habis dibagi ya. Bukan hanya dapat dibagi, tetapi habis dibagi. Nah, perhatikan apa sih makna atau arti dari kata habis dibagi itu. Perhatikan, bilangan yang habis dibagi maksudnya adalah bilangan yang tidak memiliki sisa jika dibagi dengan suatu bilangan apapun. Nah, secara sederhana, kita bisa bilang bilangan yang habis dibagi itu bilangannya yang hasil pembagiannya bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Itu makna atau maksud dari habis dibagi. Nah, di dalam penerapan induksi matematika pada keterbagian, terdapat kata-kata yang sering digunakan dalam soal-soal keterbagian. Ada kalimat habis dibagi, membagi, kelipatan dari, dan faktor dari. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh 1.5 yang berada di buku kalian. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N kurang 6 habis dibagi 5 untuk N setiap bilangan asli. Oke, kita akan membuktikan bahwa 11 pangkat N kurang 6 ini habis dibagi 5 atau kelipatan dari 5 atau faktor dari 5. Nah, yang harus kita lakukan, kita membuktikan dengan induksi matematika. Tentunya yang pertama, kita harus tentukan dulu PN-nya. PN-nya adalah 11 pangkat 6 kurang 6. 11 pangkat N kurang 6 dengan N bilangan asli. Oke, perhatikan di contoh 1.5 ini, 11 pangkat N kurang 6 itu dapat ditulis sebagai kelipatan dari 5. Karena habis dibagi 5 kan. Nah, kita akan membuktikan dengan induksi matematika dengan kode prinsip. Yang pertama dengan langkah awal. Nah, perhatikan di buku kalian, dipilih N sama dengan 3. Kita substitusi N sama dengan 3, substitusi 3 ke dalam variabel N-nya, sehingga menjadi 11 pangkat 3 kurang 6. Diperoleh hasil 1325. Nah, perhatikan. 1325 ini habis dibagi 5. Kenapa habis dibagi 5? Karena 1325 adalah hasil perkalian dari 5 dikali 265. Oke, artinya bahwa si 1325 ini adalah faktor dari 5 atau kelipatan dari 5. Nah, dengan demikian P3 habis dibagi 5 atau P3 benar. Nah, bagaimana kalau N-nya 1? Kita tinggal substitusi si 1 ke dalam variabel N, jadinya 11 pangkat 1 kurang 6. Nah, 11 kurang 6 kan 5. Ternyata 5 habis dibagi 5 juga, karena 5 merupakan kelipatan dari 5 sendiri, atau faktor dari 5 diperoleh dari 1 kali 5. Nah, P1 dalam hal ini N sama dengan 1 bernilai benar. Oke, langkah awal sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita buktikan langkah induksinya. Nah, untuk langkah induksi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan PK-nya. Perhatikan PN yang kita punya, kita substitusi N sama dengan K, sehingga dapat ditulis PK sama dengan 11 pangkat K kurang 6 untuk setiap bilangan asli. Oke, mari kita perhatikan. PK yang kita punya ini kan habis dibagi 5. Maka kita dapat tulis sebagai kelipatan dari 5. Sehingga kita tulis seperti ini. PK sama dengan 11 pangkat K kurang 6 sama dengan 5M. Oke, kenapa bisa ditulis 5M? Kita mengingat kembali contoh soal tadi bahwa 11 pangkat N kurang 6 kan habis dibagi 5 kan? Berarti merupakan kelipatan dari 5. Artinya 5 dikali sesuatu. Nah, di sini M-nya bilangan asli. Dari sini kita bisa menulis 11K sama dengan 5M tambah 6. Perhatikan,
Yang tadinya si 6 ini ada di sebelah kiri atau di ruas kiri dengan tanda negatif. Ingat kembali prinsip berpindah tempat berubah tanda. Si 6 pindah ke ruas kanan menjadi tanda plus. Maka PK sama dengan 11 pangkat K itu sama dengan 5M tambah 6. Oke, selanjutnya kita asumsikan PK benar, sedemikian sehingga PK tambah 1 juga benar. Selanjutnya kita menentukan PK tambah 1-nya. Tulis dulu persamaan PK tambah 1-nya seperti ini. 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Kita bisa menulis 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 kurang 6. Oke, perhatikan aturan perkalian pangkat seperti ini. Kalau ada konstanta yang sama dengan pangkatnya beda dikalikan, contoh A pangkat M dikali A pangkat N, maka kita bisa menulis A pangkat M tambah M. Pangkatnya dijumlahkan. Maka bentuk 11 pangkat K tambah 1 kita bisa jabarkan menjadi 11 pangkat K dikali dengan 11 pangkat 1. Lalu tetap dikurangi 6. Perhatikan di PK tadi. 11 pangkat K itu kan kita sudah tulis sebagai 5M tambah 6. Berarti 11 pangkat K yang ini kita juga bisa menulis sebagai 5M tambah 6. Lalu dikali 11 pangkat 1 itu kan 1. Kali 11 kurang 6. 5M dikali 11, 55M, tambah 6 dikali 11, 66. Nah, 66 kurang 6, 60. Sehingga ditulis 55M tambah 60. Oke, sekarang kita mau melihat. Ingat kembali yang kita mau buktikan kalau PK tadi kan sudah benar kan, bahwa PK juga merupakan kelipatan dari 5 atau habis dibagi 5. Nah, kita mau membuktikan kira-kira si PK tambah 1 yang kita sudah kerjakan ini juga habis bagi 5 atau tidak. Atau merupakan kelipatan dari 5 atau tidak. Nah, kita faktorisasi. Kita keluarkan 5-nya ke depan, sehingga 55M dibagi 5, hasilnya adalah 11M. 60 dibagi 5, hasilnya 16. 12. Nah, ini adalah faktorisasi. Nah, perhatikan ternyata PK tambah 1 juga dapat hasilnya faktor dari 5 atau kelipatan dari 5. Kenapa kelipatan dari 5? Karena 5 dikali yang di dalam kurung ini. Nah, dengan demikian PK tambah 1 yaitu 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 dapat dinyatakan sebagai kelipatan dari 5 yaitu 5 dikali 11M tambah 12. Nah, jadi PK-nya sudah benar bahwa PK tambah 1 sama dengan 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 juga habis dibagi 5. Karena kedua prinsip induksi matematika, prinsip langkah awal dan langkah induksi sudah terpenuhi, maka soal yang ada di contoh tadi sudah terbukti bahwa PN sama dengan 11 pangkat N kurang 6 habis dibagi 5 untuk bilangan asli. Nah, untuk soal keterbagian cukup sampai di sini dulu. Pelajari lagi contoh berikutnya. Sekian untuk kita. Terima kasih.